Panggilan Gus adalah gelar atau panggilan yang tidak asing bagi masyarakat Indonesia, khususnya di Tanah Jawa. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, Gus adalah nama julukan atau nama panggilan untuk anak laki-laki. Gus juga digunakan sebagai nama panggilan untuk putra ulama kiai atau orang yang dihormati. Di sisi lain, Gus diartikan sebagai panggilan untuk anak laki-laki atau pemilik pesantren. Gelar Gus sering dikaitkan dengan pria yang menjadi tokoh kondang terutama dari kalangan Nahdlatul Ulama. Salah satu tokoh yang erat dipanggil Gus adalah mantan presiden, yaitu Presiden keempat Abdurrahman Wahid atau biasa disebut dengan Gus Dur. Guru besar bidang ilmu sejarah peradaban Islam UIN Raden Mas Said Surakarta, yaitu Samsul Bakri, mengatakan gelar Gus berasal dari Jawa Timur. Gus adalah panggilan untuk Mas. Kalau di Jawa, istilah ini berkembang dari Jawa Timur. Awalnya Samsul menyampaikan gelar Gus digunakan untuk panggilan anak laki-laki dari seseorang kiai di Jawa, sedangkan untuk anak perempuan dipanggil Ning. Gelar ini digunakan di lingkungan pesantren NU di Jawa Timur. Menurut dia, tidak ada kriteria khusus untuk dipanggil Gus karena gelar ini tidak berkaitan dengan keilmuan. Dikutip dari NU Online, panggilan Gus juga tidak harus untuk orang alim dalam bidang agama. Bergulirnya waktu, istilah Gus melebar dan digunakan untuk panggilan seseorang mubalik. Mubalik sendiri adalah orang yang menyampaikan ajaran Islam kepada orang lain. Tapi sangat disayangkan, panggilan Gus akhirnya dikapitalisasi untuk menipu atau sekedar mencari keuntungan. Akhirnya banyak Gus-Gus palsu atau KW. Menurut Samsul, penggunaan panggilan Gus semakin meluas karena migrasi penganut NU ke wilayah Jawa Tengah hingga Jawa Barat. Masyarakat sekarang juga tidak tahu asal-usulnya, asal mubalik, maka dipanggil Gus. Dukun pun juga ada yang dipanggil Gus. Banyak yang bukan Gus tapi dipanggil Gus, dan mereka bangga dianggap putra Ki. Sedangkan menurut sosiologi dari Universitas 11 Maret Surakarta, yaitu Derajat Tri Kartono, mengatakan ada dua versi yang menerangkan soal makna panggilan Gus. Pertama, ada yang menjelaskan bahwa panggilan Gus berasal dari tradisi di keraton. Keraton itu memberi panggilan bagus sebagai satu bentuk dari penghargaan terhadap orang-orang yang memang luhur bagus budi pengertinya. Ini mencontohkan panggilan Gus diberikan kepada Sri Susohonan Pangkubuwono ke-6 yang sekitar tahun 1700 hingga 1800 dipanggil dengan gelar Sunan Bagus. Kenapa begitu? Karena memang beliau orang yang memang pintar dan telah menciptakan banyak karya-karya sastra yang kemudian menjadi rujukan sampai sekarang. Gelar serupa juga disematkan kepada Rangga Warsito, seorang penyair dari pujangga besar di daerah Jawa dari Kasusunan Surakarta Hadiningrat. Ia dikenal dengan nama Bagus Burhan. Menurut Derajat, pada zaman Kerajaan Mataram, gelar Gus juga digunakan untuk memanggil anak-anak kiai. Hal ini bermula dari relasi antara kiai dan para raja-raja di Jawa. Para kiai biasanya diberi tempat tersendiri di dekat raja, yaitu di sekitar masjid atau yang sering disebut dengan kauman. Kedekatan relasi ini membuat para raja memberikan panggilan khusus untuk anak para kiai, yaitu Gus. Untuk membedakan juga antara keturunan raja yang biasanya dipanggil dengan Raden Mas, maka kiai diberi panggilan Gus. Mengalirlah di situ kebiasaan gelar-gelar Gus kepada keturunan kiai atau orang-orang sekitar kiai. Asal-usul panggilan Gus versi kedua adalah berasal dari keturunan kiai itu sendiri. Derajat menyampaikan panggilan Gus ditunjukkan untuk anak laki-laki dari seorang kiai yang memiliki pesantren. Jadi dia dipanggil Gus sebagai penghormatan terhadap orang-orang yang berilmu dan memiliki kriteria yang baik pengetahuannya, perilakunya, sopan santunnya, adat dan kekayaan ilmunya. Selain anak laki-laki dari seorang kiai, menantu kiai juga biasa dipanggil dengan sebutan Gus.
Nyatanya panggilan Gus tidak hanya digunakan untuk keturunan kiai, namun derajat menggarisbawahi agar istilah Gus sebaiknya digunakan untuk seseorang dengan kapasitas tertentu, seperti penguasa agama. Yang penting adalah bahwa panggilan atau gelar Gus itu merupakan sebuah panggilan kepada orang-orang yang memang mempunyai kapasitas dan validitas yang terkait dengan penguasaan agama. Panggilan Gus juga sebaiknya tidak hanya disematkan kepada seseorang yang hanya punya ilmu pengetahuan seperti profesor. Aspek-aspek tersebut terlalu dipenuhi karena seseorang yang dipanggil Gus nantinya dalam lingkungan masyarakat akan menjadi tokoh yang menjadi pusat pembelajaran. Bahkan seorang Gus juga menjadi orang yang dipercaya sebagai guru serta rujukan.